Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke materi kita berikutnya yang berjudul Aturan-aturan bilangan oksidasi pada ion dan senyawa. Dan diharapkan kepada anak-anak kami agar selalu mengikuti pembelajaran daring kita ini. Ya, baik, kita mulai aturan-aturan bilangan oksidasi pada ion dan senyawa. Aturan-aturan bilangan oksidasi pada ion dan senyawa itu yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau tidak berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas terbagi menjadi dua, yaitu unsur bebas yang berbentuk atom seperti karbon dengan lambang C besar, kalsium dengan lambang C besar A kecil, tembaga dengan lambang C besar U kecil, natrium dengan lambang N besar A kecil, ya, maaf ya, ini A kecil, besi dengan lambang F besar E kecil, aluminium dengan lambang A besar L kecil, dan neon dengan lambang N besar E kecil. Dan unsur bebas yang berbentuk molekul seperti H2, O2, Cl2, P4, dan S8 itu sama dengan 0. Ya. Bilangan oksidasi dari unsur bebas berbentuk atom dan molekul itu sama dengan 0. Ya. Bilangan oksidasi yang kedua, bilangan oksidasi ion untuk satu atom atau yang disebut dengan monoatom dan poliatom atau lebih dari satu atom adalah sesuai dengan jenis muatan ionnya. Berarti cara menentukan bilangan oksidasi untuk satu atom atau lebih dari satu atom itu sesuai dengan jenis muatan ionnya. Ya, itu muatannya terletak di atas unsurnya. Ya, seperti ini. Ini kalau tidak ada angka di atas, ini muatannya dianggap positif 1 karena di sini ada tanda positif. Ya. Kemudian ini berarti inilah dia berarti jumlah muatannya. Berarti itu juga dengan yang ini dia jumlah muatannya. Nah, contoh, bilangan oksidasi ion monoatom atau yang terdiri dari satu atom, misalnya Na positif, Mg2 positif, dan Al3 positif. Nah, ya, ini berturut-turut bilangan oksidasinya sesuai dengan jenis muatan ionnya, di mana di sini muatan itu terletak di atas unsurnya. Ya, seperti yang ini tadi sudah Ibu katakan bahwa ini jumlah muatannya itu sama dengan positif 1 karena di sini ada tanda positif. Di sini jumlah muatannya positif 2 atau 2 positif. Nah, di sini jumlah muatannya 3 positif. Berarti bilangan oksidasi ion dari Na positif, Mg2 positif, dan Al3 positif itu sesuai dengan jumlah muatannya. Berarti tadi Na positif 1, Mg positif 2, Al positif 3. Kemudian contoh yang kedua, bilangan oksidasi ion untuk lebih dari satu atom, ya, misalnya contohnya NH4 positif, SO4 2 negatif, dan PO4 3 negatif, itu bilangan oksidasinya sama dengan muatan ionnya. Ya, sudah Ibu bilang tadi, muatannya itu berada di atas ionnya. Ya, ini seperti ini, berarti ini jumlah muatannya positif 1, seperti ini berarti jumlah muatannya negatif 2, seperti ini berarti jumlah muatannya negatif 3. Ya, berarti di sini NH4 positif berarti di sini bilangan oksidasinya sesuai dengan jumlah muatannya berarti positif 1, SO4 2 negatif berarti bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatannya yaitu negatif 2, dan PO4 3 negatif bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatannya yaitu negatif 3. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan 1A, 2A, dan 3A adalah sesuai dengan golongannya. Bilangan oksidasi unsur golongan 1A seperti hidrogen,
dengan lambang H besar, litium dengan lambang L besar I kecil, Na dengan lambang natrium dengan lambang N besar A kecil, kalium dengan lambang K besar, Rb dengan lambang R besar B kecil, Cs dengan lambang C besar S kecil, dan Fr dengan lambang F besar R kecil. Itu sama dengan positif 1. Ya, di sini contohnya misalnya bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl ya, sama dengan positif 1. Ya. Contoh yang kedua, bilangan oksidasi K dalam senyawa KCl sama dengan positif 1. Kemudian, bilangan oksidasi H dalam senyawa HCN sama dengan positif 1. Di sini bilangan oksidasinya hanya diambil khusus untuk Cl saja. Ya, ini K-nya saja. Kemudian yang ini hanya saja. Kenapa? Karena Cl, K, dan H itu terletak di golongan 1A. Berarti bilangan oksidasinya Na pada senyawa NaCl, di sini bilangan oksidasinya yang ada bilangan oksidasinya cuma Cl-nya saja. Begitu juga dengan ini, yang ada bilangan oksidasinya cuma K-nya saja. Nah, di sini juga yang ada bilangan oksidasinya cuma hanya saja. Di mana Cl, K, dan H itu terletak di golongan 1A, makanya bilangan oksidasinya sama dengan positif 1. Kemudian, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 2A seperti berilium dengan lambang B besar E kecil, magnesium dengan lambang M besar G kecil, kalsium dengan lambang C besar A kecil, strontium dengan lambang S besar R kecil, barium dengan lambang B besar A kecil, radium dengan lambang R besar A kecil sama dengan positif 2. Ya. Contoh, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah positif 2. Ya. Bilangan oksidasi Ba dalam senyawa BaCl2 adalah positif 2. Bilangan oksidasi Ca dalam senyawa CaCl2 adalah positif 2. Di sini yang mempunyai bilangan oksidasi itu cuma Mg. Ya, cuma Mg, Ba, dan Ca. Ya. Di mana Mg, Ba, dan Ca itu adalah terletak di golongan 2A. Makanya di sini bilangan oksidasi Mg pada MgSO2 itu sama dengan positif 2. Bilangan oksidasi Ba pada BaCl2 sama dengan positif 2. Bilangan oksidasi Ca dalam senyawa CaCl2 adalah positif 2. Karena Mg, Ba, dan Ca itu sama-sama terletak di golongan kedua. Ya, selanjutnya, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 3A seperti barium, aluminium, gallium, ya, tellurium, ya, itu atau dan In, ya, itu bilangan oksidasinya sama dengan positif 3. Ya. Contoh, bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3 adalah positif 3. Di sini yang mempunyai bilangan oksidasi cuma Al saja. Karena Al itu terletak di golongan ketiga, makanya dia bilangan oksidasinya sama dengan positif 3. Selanjutnya, bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B, ya, perpindahan dari golongan A ke golongan B itu disebut dengan golongan transisi. Ya, itu lebih dari 1. Contohnya, bilangan oksidasi Cu atau tembaga itu sama dengan positif 1 dan positif 2. Ini sudah ditentukan, tidak perlu kita cari bilangan oksidasinya. Ya, ini sudah ditentukan. Apabila dia unsurnya golongan transisi atau golongan B, itu bilangan oksidasinya lebih dari 1. Maksudnya jumlah bilangan oksidasinya tidak 1. Ya, boleh 2. Itu maksudnya lebih dari 1. Contoh misalnya seperti yang ini tadi, bilangan oksidasi Cu sama dengan positif 1 dan positif 2. Ini bilangan oksidasi Cu, ini kan bilangan oksidasinya kan ada 2, bukan positif 1 aja, tetapi positif 1 dan positif 2. Ini sudah ketentuan, tidak perlu kita cari. Ya, kita lanjutkan. Bilangan oksidasi Au, ya. Ya, di sini sama dengan positif 1 dan positif 3. Ya, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kalau dia unsur golongannya transisi atau golongan B, itu bilangan oksidasinya lebih dari 1. Maksudnya jumlahnya tidak harus lebih dari 1 di angkanya. Ya.
tetapi jumlah bilangan oksidasinya yang lebih dari 1. Ya. Jadi di sini bilangan oksidasi AU itu bilangan oksidasinya positif 1 dan positif 3. Ini juga sudah ketentuan. Kemudian bilangan oksidasi SN. Ya. Di sini positif 3 dan positif 4. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Kalau dia terletak di golongan transisi atau golongan B, ya, berarti itu bilangan oksidasinya lebih dari 1. Ini kan seperti ini. Berarti bilangan oksidasinya ada 2. Berarti positif 1 dan positif 4. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya, tentukan bilangan oksidasi O pada H2O apabila bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Ya. Diketahui bilangan oksidasi H sama dengan positif 1. Itu karena senyawanya non-logam. Ya. Yang ditanya di sini bilangan oksidasi O. Yang di sini yang mau kita cari bilangan oksidasi O pada H2O apabila dia diketahui bilangan oksidasi H-nya positif 1. Karena H itu adalah H2O itu adalah senyawanya non-logam. H pada H2O itu karena senyawanya non-logam. Makanya bilangan oksidasi H positif 1. Kemudian kita jawab H2O. Ya, di sini cara mencari bilangan oksidasinya ini ditentukan dulu yang pertama jumlah atomnya. Jumlah atomnya itu terletak di samping atomnya. Ya, terletak di samping atomnya. Angka yang terletak di samping atomnya. Misalnya H2O. Ya, di sini di samping H ada angka 2. Ya. Berarti di sini, kemudian O. Di sini jumlah atomnya tidak ada, berarti dianggap 1. Nah, jadi di sini setelah kita mengetahui jumlah atomnya, baru kita kalikan ke bilangan oksidasinya. Apabila dia diketahui jumlah atom hanya 2, kita kalikan ke bilangan oksidasi H. Ya, begitu juga dengan yang ini O. Jumlah atomnya 1, kita kalikan ke bilangan oksidasi O. Ya, kita lihat. H2O, di sini jumlah atomnya 2, karena angka di samping H itu ada 2, berarti jumlah atomnya 2. Kita kalikan ke bilangan oksidasi H, karena 2 itu adalah jumlah atom H, ya kita kalikan ke bilangan oksidasi H. Berarti 2 dikali bilangan oksidasi H, karena dia jumlah atom H-nya 2, jumlah atom H-nya 2, kita kalikan ke bilangan oksidasi H, berarti 2 kali bilangan oksidasi H ditambah. Ya, di sini jumlah atom O 1, dianggap 1. Berarti kalau satunya tidak perlu ditulis di depan. Ya, jumlah atom siapa tadi yang 1, yaitu jumlah atom CO. Ya, kalikan ke bilangan oksidasi O. Jadi, seharusnya di sini 1 kali bilangan oksidasi O. Tetapi satunya tidak perlu ditulis. Udah langsung aja kita buat bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini 2 kali, ya. Bilangan oksidasi tadi yang diketahui karena dia senyawanya non-logam sama dengan positif 1. Jadi 2 kali positif 1 ditambah bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasi O yang ditanya. Ya, makanya bilangan oksidasi O-nya tetap ditulis sama dengan 0. Ya, bilangan oksidasi O sama dengan, ya, ke sini dulu. Ya, maaf, ke sini dulu. 2 kali positif 1 itu sama dengan positif 2. Jadi positif 2 ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi O yang ditanya, bilangan oksidasi O juga ditulis sama dengan 0. Ya, kemudian bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ya, 0. Ya, 0. Ya, bilangan oksidasi O sama dengan, ya, 0. 0 yang ini pindahkan ke sini. 0. Ya, kemudian 0. Maaf, ini seharusnya negatif ya, karena positif 2 pindah tempat. Ya, 0 dikurang 2. 0 dikurang 2. Makanya bilangan oksidasi O-nya sama dengan negatif 2. Ya. Kita lanjut. Nomor 6. Bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah negatif 2. Dan unsur golongan unsur golongan 8A pada senyawa biner adalah negatif 1. Contoh, bilangan oksidasi unsur S pada senyawa Na2S dan MgS sama dengan negatif 2. Ya. Sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl pada senyawa NaCl, ya, KCl, MgCl, dan FeCl3 adalah negatif 1.
Ya, di sini unsur golongan 6A-nya yaitu S. Berarti bilangan oksidasi S pada Na2S itu sama dengan negatif 2. Karena dia S itu terletak di golongan ke-6. Nah, begitu juga dengan ini. S itu karena dia terletak di golongan ke-6, maka bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Sedangkan yang ini, ya, sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl pada NaCl, KCl, MgCl, dan FeCl3 adalah negatif 1. Berarti di sini bilangan oksidasi Cl, ya, pada NaCl, kemudian bilangan oksidasi Cl pada KCl, bilangan oksidasi Cl pada MgCl, dan bilangan oksidasi Cl pada FeCl3 itu sama dengan negatif 1. Karena dia Cl itu terletak di golongan ke-8A. Ya, makanya dia bilangan oksidasi Cl itu sama dengan negatif 1. Kemudian, bilangan oksidasi oksigen atau O dalam senyawa peroksida sama dengan negatif 1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida sama dengan negatif 2. Ya, apabila dia untuk senyawa peroksida, itu bilangan oksidasi O-nya negatif 1. Kemudian, apabila dia non-peroksida, bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Contoh, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa peroksida, ya, seperti H2O2. Berarti senyawa peroksida itu berarti H2O2 dan BaO2 itu sama dengan negatif 1. Bilangan oksidasi unsur O pada senyawa non-peroksida seperti Na2O5 sama dengan negatif 2. Di sini yang diketahui bilangan oksidasinya cuma O-nya saja. Ya, yang ini dengan yang ini. Nah, bilangan oksidasi O-nya ya pada senyawa H2O2, BaO2 sama dengan negatif 1. Begitu juga dengan ini karena dia senyawanya peroksida. Begitu juga dengan ini. Bilangan oksidasi O ya pada Na2O5 sama dengan negatif 2 karena dia senyawanya non peroksida. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur N pada senyawa N2O5. Diketahui bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Ditanya bilangan oksidasi N. Berarti ini bilangan oksidasi O ini pada senyawa Na2O5 itu berarti nanti senyawanya di sini adalah senyawa non-peroksida. Karena dia bilangan oksidasi O-nya sama dengan negatif 2. Ya, kita jawab. Bilangan oksidasi N ditandai dengan X. Bilangan oksidasi N ditandai dengan X. N2O5. Maaf ya, ini N2O5. Ya, N2O5 bukan N2OS. Ya, ini N2O5. Di sini bilangan oksidasi N ini nanti ditandai dengan X atau diganti dengan X, ya. Kita jawab N2O5 sama dengan jumlah atom N-nya 2, ya. Sudah Ibu bilang tadi, cara menentukan bilangan oksidasi itu adalah jumlah atomnya atau angka yang ada di samping atomnya itu dikalikan ke bilangan oksidasi N-nya. Ya, di mana di sini diketahui tadi bilangan oksidasi N itu diganti dengan X, ya. Ya, kemudian ini juga O5, ya. Di sini jumlah atomnya 5, ya. Dikalikan ganti ke bilangan oksidasinya, ya. Berarti dikalikan ke bilangan oksidasi O karena dia jumlah atom O-nya 5, ya. Berarti ini sama dengan 2 kali, ya, jumlah atom N-nya 2 kali, ya. Kalikan ke bilangan oksidasi N, karena jumlah atom N-nya 2 tadi. Berarti dikalikan ke bilangan oksidasi N. 2 kali bilangan oksidasi N ditambah, ya. Jumlah atom O-nya 5, dikalikan ke bilangan oksidasi O. Karena jumlah atom O-nya 5, makanya dikalikan ke bilangan oksidasi O. Berarti 5 kali bilangan oksidasi O, sama dengan 0. Ya, 2 kali. Sudah diketahui tadi, apabila dia bilangan oksidasi N diganti dengan X. Berarti 2 dikali X, bilangan oksidasi N diganti dengan X. Berarti 2 kali X ditambah 5 kali bilangan oksidasi O, karena pada senyawa N2O5, karena dia senyawanya non-peroksida, berarti bilangan oksidasi O pada senyawa N2O5 itu sama dengan negatif 2. Makanya di sini ditambah 5 kali negatif 2 sama dengan 0. Ya, berarti di sini 0 yang ini pindah ke sini. Berarti 2 kali X, berarti 2X.
0 sama dengan 2 kali X, 2X, tambah 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10, atau tambah negatif 10. Jadi 2X sama dengan 0, ya. Negatif 10 pindah tempat, jadi 0, jadi positif 10. Jadi 0 ditambah 10, ya. 2X, ya. 0 yang ini pindah ke sini, 2X, 0 sama dengan 0 ditambah, ya. Kenapa bisa ditambah di sini? Karena dia negatif pindah tempat jadi positif. Jadi 0 tambah 10. Negatif 10, jadi 0 tambah 10. Jadi 2X sama dengan 0 tambah 10 sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2, ya. X sama dengan positif 5. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.